Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihi al-ihsanu bil-ihsani wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, pada tahun ini masih dikasih kesempatan masuk bulan Ramadan. Tanpa kita sadari, kuantitas atau jumlah Ramadan kita itu lebih banyak dari Nabi Muhammad SAW. Karena Imam An-Nawawi mengatakan, Shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan tis'a sinin. Nabi Muhammad ini berpuasa Ramadan hanya 9 kali di dalam hidupnya, semenjak tahun kedua Hijriah sampai tahun ke-10. Tahun ke-11 usia beliau tidak sampai ke bulan Ramadan. Mari kita lihat ayat yang Allah turunkan pada tahun kedua Hijriah, surah Al-Baqarah, yang sering kemudian kita dengarkan disampaikan oleh para khatib, ustaz. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam kitab tafsir klasik seperti Imam At-Tabari, Imam Ar-Razi, atau tafsir modern yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Munir, mungkin kita semua paham bahwa ayat ini diartikan bahwa wahai orang-orang yang beriman, diujikan atas kalian berpuasa. Mari kita lihat kalimat kutiba. Kalau di dalam bahasa Arab, kutiba ini fi'il mabni majhul, kalimatnya pasif, yang kemudian menurut ulama termasuk Imam At-Tabari, kenapa kemudian kutiba ini diartikan sebagai diwajibkan? Karena sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Karena kutiba ini sendiri kalau diartikan itu dituliskan kalimat apa? Pasif. Kata Ibnul Jauziyah, perintah dengan narasi pasif kutiba ini biasanya Allah turunkan kepada sesuatu yang pengamalannya itu tidak mudah, pasti memberatkan dan menyulitkan. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Wahai orang-orang beriman, di sini narasinya sama, kutiba, diwajibkan atas kalian melakukan qisas terhadap orang yang dibunuh. Pertanyaannya bagaimana? Menegakkan hukum qisas itu mudah atau sulit? Sulit. Sulit, berat. Makanya narasi yang dipakai adalah kutiba. Atau dalam ayat yang lain, kutiba alaikumul qital wa huwa karhun. Diwajibkan, kutiba,
atas kalian untuk berjihad. Dan itu sesuatu yang kalian benci karena berat. Makanya narasinya itu bagai kutiba. Ataupun di dalam ayat yang lain, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyyah lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Diwajibkan bagi kalian jika tanda-tanda kematian, maka diwajibkan bagi kalian untuk berwasiat kepada orang tua, kepada kerabat dengan cara yang makruh. Saya tanya, berwasiat harta ini mudah atau sulit? Sulit. Mudah, sulit? Sulit. Kenapa sulit? Karena kita manusia punya satu kecenderungan kata Allah. Apa kecenderungannya? Lihubbil khairi lasyadid. Kita punya kecintaan terhadap harta lasyadid, kecintaan yang kuat, berlebih-lebihan. Maka ternyata setiap narasi yang Allah pilih di dalam Al-Quran itu sempurna. Seperti itulah ketika Allah memilih kalimat kutiba di dalam perintah puasa. Puasa ini tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak Ibu. Dia cukup sulit sebagaimana Allah perintahkan dengan perkara-perkara yang kami sampaikan. Contoh, apa yang membatalkan pahala puasa itu ada dua. Pahala ibadah dan pahala membatalkan ibadah puasa dan membatalkan pahala ibadah puasa. Ini dua. Kalau hal yang membatalkan ibadah puasa kita tahu, makan, minum, apalagi jima. Ternyata ada yang kedua yang ini cukup sulit, Bapak. Pembatal pahala puasa, di mana ada seseorang ibadahnya nggak batal, tapi pahalanya batal. Ada di dalam fikih satu keadaan di mana seseorang mungkin syarat ibadah sudah dia penuhi. Contoh, man syaribal khamar, orang minum Khamar. maka pahala ibadah sholatnya itu ditangguhkan 40 hari. Berarti dia sholat 40 hari walaupun wudunya sempurna, walaupun rukun dan syarat sholatnya dia penuhi, tapi dia nggak dapat pahala. Begitupun Nabi katakan, man ata ila kahin, siapa datang kepada dukun, walaupun dia sholat, pahalanya nggak dapat. Juga orang haji, binafaqatin khabithah, dia haji dengan biaya yang haram, khabithah. Ibadah hajinya sah. Dia tidak perlu mengulang haji kembali, tapi dia tidak dapat pahalanya. Maka mari kita perhatikan puasa kita ini sehingga dapat pahalanya dan kemudian kita dapat kemuliaan. Karena perintah Allah di sini kutiba ini selalu melahirkan sesuatu yang pengamalannya itu cukup sulit. Kapan Allah menggunakan fi'il ma'lum di dalam perintah? Masya Allah. Inilah kesempurnaan Al-Quran, mukjizat. Kata apa? Allah gunakan ketika Allah ingin menampilkan rahmah, kasih sayangnya. Ya umumina yu'minuna bi ayatina. Kalau orang yang beriman kepada ayat kami datang kepada kalian, faqul salamun alaikum, katakan salamun alaikum, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Kataba, Allah mewajibkan atas dirinya rahmat. Jadi Allah ketika memberikan perintah yang cukup sulit kepada hambanya, Allah pakai fi'il majhul.
pasti. Tapi ketika Allah mewajibkan atas dirinya rahmat, Allah pakai fi'il ma'lum. Masya Allah. Maka inilah Al-Quran dengan segala kesempurnaan, dengan segala mukjizat. Setiap kata dan kalimat yang dipilih di dalam Al-Quran, dari ayat yang pertama sampai terakhir, semuanya mukjizat. Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan untuk mengkhatamkan sehingga 60.000 malaikat memohon ampunan, memohon rahmat atas diri kita semua. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wastaghfir li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi